Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Hari ini kita akan belajar membahas tentang tradisi masyarakat. Nah, seperti biasa sebelum memulai belajar kita berdoa dulu. Maka ambillah sikap doa yang sopan dan baik. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih atas waktu dan kesempatan belajar yang boleh kami peroleh hingga saat ini. Tuhan dampingi dan berkatilah kami selama belajar ini, agar bisa mengikuti dan mengerti dengan baik. Demi Kristus pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, negara kita, negara Indonesia yang tercinta ini, sangat kaya raya akan alam, budaya, tradisi, kesenian, dan bahasa. Dan juga negara kita memiliki penganut agama, penduduknya ada 6. Kamu bisa lihat agama apa saja yang ada di Indonesia. Nah, walaupun berbeda-beda keyakinan, kita tetap satu, yaitu satu umat Tuhan yang hidup di dunia ini, di bumi ini, di bumi Indonesia tercinta. Semboyan bangsa kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, walaupun berbeda, walaupun banyak, tapi tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dan kita juga mengenal aneka ragam lagu daerah, tari, suku bangsa, bahasa, dan lain sebagainya. Karena itu, kita dalam masyarakat Indonesia juga terdapat 6 agama yang diyakini, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan agama Konghucu. Anak-anak, semua tradisi, budaya, sejarah, bahasa, tarian, dan agama adalah kekayaan bangsa yang sangat membanggakan, dan semua itu merupakan anugerah atau pemberian dari Tuhan kita. Berikut, anak-anak akan menyaksikan salah satu budaya atau tradisi dan tarian dari salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Nias yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Nah, sekarang silakan menyaksikan. Adat istiadat merupakan warisan bangsa yang perlu dilestarikan. Bangsa yang baik adalah semua bangsa yang menjaga semua warisan lokal yang dimiliki. Seperti Nias, Nias memiliki sebuah tradisi yang unik yang telah dikenal oleh dunia. Lompat batu atau fahombo kegiatan yang dilakukan hanya untuk laki-laki di Nias. Sejarahnya, lompat batu ini untuk menunjukkan bahwa pemuda yang bersangkutan sudah dianggap dewasa dan matang secara fisik. Namun saat ini kegiatan lompat batu dijadikan sebagai seni tradisional masyarakat Nias. Kerennya acara ini hanya ada di Nias nih bro, khususnya Nias Selatan, seperti di desa Orahilifau ini. Di desa Orahilifau ini. Nah, ini serangkaian acara adat lainnya, yaitu tari perang seperti yang ada di desa Bawomatalu. Tapi bedanya di sini seakan kita nonton teater guys, karena memiliki alur cerita yang cukup panjang. Hati-hati ya, jangan sembarangan ngelakuin tari perang ini.
ceritanya keluarga yang kalah, jadi bersedih nih bro. Dan akhirnya kedua kubu pun berdamai. Budaya lokal memang beraneka ragam ya. Semuanya memiliki cerita yang menarik kalau ditelaah, seperti yang ada di Nias ini. Sejarahnya, masyarakat Nias memang sering memperebutkan sengketa tanah sampai harus berperang. Dan akhirnya mereka kembali berdamai setelah ada yang tumbang. Anak-anak, kita semua masing-masing memiliki tradisi dalam masyarakat. Karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan. Tradisi masyarakat yang baik perlu kita jaga dan kita lestarikan. Yesus juga yang kita imani itu pada masa hidupnya hidup taat menurut tradisi pada zamannya. Anak-anak, Yesus yang kita imani sebagai juru selamat kita juga mempunyai tradisi dalam hidupnya. Nah, pada usia kecil sudah dididik oleh orang tuanya menurut tradisi atau adat istiadat agama Yahudi. Tepatnya pada usia 12 tahun, Yesus bersama kedua orang tuanya yaitu Yusuf dan Maria setiap tahun selalu merayakan perayaan Paskah dan mereka merayakannya di Yerusalem. Anak-anak, kita sebagai umat Katolik juga memiliki beberapa tradisi dalam gereja Katolik. Di antaranya adalah setiap kali memulai dan selesai doa, kita membuat tanda salib. Umat Katolik setiap kali memasuki gereja dan pulang dari gereja, kalau beribadat atau misa, selalu mencelupkan jarinya ke air suci yang ada dekat pintu masuk. Kemudian setelah masuk ke gereja, sebelum duduk selalu berlutut. Begitu juga ketika saat pulang dari gereja atau setelah selesai ibadat dari gereja. Selain itu, ada kebiasaan juga saat misa atau perayaan Ekaristi, ada momen atau saat salam damai. Maka pada waktu itu kita beri salam satu sama lain. Nah, tapi saat ini karena pandemi, bentuk salamnya berbeda, seperti gambar berikut. Nah, anak-anak, kalau pada pelajaran sebelumnya, Suster meminta kalian membaca dari buku LKS tentang bagaimana Yesus dipersembahkan pada usia 8 hari. Saat ini Suster mengajak kalian untuk membuka kitab suci Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Baca sampai mengerti dengan baik, lalu tulislah secara singkat menurut bahasamu sendiri. Nah, anak-anak, sekarang pembelajaran kita sudah selesai. Mari kita akhiri dengan doa. Kembali ambil sikap doa yang baik dan sopan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur dan bangga atas tradisi masyarakat dan gereja yang boleh kami miliki. Semoga kami setia melestarikan tradisi baik yang ada dalam masyarakat dan gereja kami. Terima kasih Tuhan, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.